Halo Tani Lovers, jumpa lagi dengan saya Adi Wiranata dalam Kabar Tani Spesial hari ini. Dan izinkan saya membuka dengan pantun terlebih dahulu. Pemuda jangan mager, pertanian kuat di tangan kita. Apa kabar Tani Lovers? Semoga sehat dimanapun berada. Dan spesialnya kita hari ini ada narasumber yang tentunya luar biasa, yaitu Bapak Riki Gunawan, Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia. Halo Bapak, selamat siang, sehat Pak? Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak, ini luar biasa kesempatan untuk TV Tani bisa berbincang dengan Bapak. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya mau bertanya ini Pak. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Asbenindo ini Pak? Asbenindo itu berdiri di tahun 1991. Pada saat itu perbenihan masih belum berkembang. Jadi dari beberapa perusahaan benih itu mereka berkumpul lalu membentuklah satu asosiasi yang namanya Asbenindo untuk menjadi mitra dari pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai perbenihan. Jadi saat itu regulasi untuk perbenihan juga masih belum ada. Nah, mereka dibentuk untuk menjadi mitra dari pemerintah, membuatlah regulasi untuk perbenihan. Oke, berarti sudah cukup lama ya Pak ya, dari 1991. Lalu peran yang sudah dilakukan oleh Asbenindo ini dalam konteks ketahanan pangan nasional ini seperti apa Pak? Ya, kami sudah menjadi pemasok dari benih untuk seluruh Indonesia. Jadi benih-benih yang bermutu, benih yang bersertifikat, itu kami coba perkenalkan kepada masyarakat agar tidak menggunakan benih-benih yang non-sertifikat. Nah, berarti kalau terkait benih tersebut Pak, yang menjadi mitranya Asbenindo ini kan adalah para petani Pak. Lalu seperti apa Asbenindo ini meyakinkan para petani untuk menggunakan dari hasil teknologi pertanian baru ini Pak, yang berkualitas pastinya ini benih-benihnya. Seperti apa Pak? Ya, kami selalu dari Asosiasi Perbenihan atau produsen benih selalu mengajukan benih-benih yang bermutu. Karena dengan persyaratan dari Kementan, itu benih-benih yang baru itu harus selalu lebih baik dari yang ada. Baru mereka mengeluarkan izin untuk pelepasan benih untuk dipasarkan. Jadi benih itu selalu mendapat benih yang lebih baik dari benih yang kemarin. Untuk ke petani, kita tentunya mengajarkan petani dengan teknologi yang selalu lebih baru dari yang kemarin. Update ya Pak? Selalu harus diupdate. Nah, itulah yang kita lakukan sampai saat ini. Sekarang sampai kita sudah memiliki GMO, jadi yang merekayasa genetika, sampai juga kemungkinan di masa yang akan datang kita punya genome editing. Baik Pak, nah kalau terkait dengan Asbenindo ini kan mungkin sedikit dibahas oleh Bapak tadi, ini menentukan kebijakan perbenihan nasional. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam Pak. Nah, terus contohnya ini seperti apa Pak? Untuk kebijakan dari pemerintah, ada beberapa yang kita bisa menghasilkan kebijakan bersama dengan pemerintah. Tapi ada juga yang masih belum sepenuhnya memenuhi keinginan dari para produsen benih. Jadi contohnya peraturan-peraturan yang terjadi di produsen benih seringkali tidak sejalan dengan peraturan yang dari pemerintah. Itu biasa kita sudah mengajukan usulan gitu ya ke pemerintah, tapi belum mendapat restu atau izin yang sepenuhnya untuk kepentingan kita sebagai produsen benih. Nah, baik Pak, kalau terkait dengan iklim berusaha dalam sektor perbenihan ini Pak, ini kan apakah sudah sesuai dengan harapan dari Asbenindo Pak? Belum sesuai harapan. Ada yang kita perlu mendapatkan kemudahan. Mungkin dari pertama kita minta izin pelepasan, itu prosesnya cukup lama, lalu memerlukan biaya juga. Tapi nanti hasilnya itu belum tentu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kalau hasilnya masih belum baik, itu kita harus mengajukan lagi benih yang lain gitu ya, untuk proses pelepasannya. Jadi menurut saya proses pelepasan itu harusnya lebih disederhanakan, lebih mudah,
agar produsen benih bisa lebih cepat mendapatkan benih-benih yang bermutu baru. Pemerintah ini kan berniat untuk meningkatkan produksi pangan strategis. Nah, lalu seperti apa pendapat Bapak terkait hal tersebut? Dengan perubahan iklim, lalu pemerintah ingin meningkatkan produksi pangan strategis. Nah, dari Aspindo sendiri seperti apa tanggapannya, Pak? Ya, tentunya kita akan berusaha untuk mendapatkan varietas yang cocok di iklim yang anomali ini, yang ada perubahan ini. Itu kita memerlukan dari pihak pemerintah mungkin memberikan kelonggaran agar kita bisa memasukkan benih-benih induk baru yang bisa menyesuaikan dengan iklim yang terjadi saat ini. Pak, kalau untuk harapan Bapak sendiri sebagai Ketum Aspindo untuk kemajuan sektor pertanian seperti apa, Pak? Simple. Kira-kira regulasinya aja yang dibuat mudah bagi kita untuk berusaha. Jadi sebagai pengusaha biasanya kendalanya itu hanya dari regulasi. Kalau regulasinya kondusif, kita akan mendapatkan hasil juga yang cukup baik. Oke, luar biasa. Terima kasih atas perbincangan yang sangat menarik hari ini, Pak. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Baik. Dan Tani Lovers, kita baru saja berbincang dengan Bapak Ricky Gunawan, Ketum Asosiasi Perbenihan Indonesia. Dan juga mungkin ada yang ingin bertanya, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan pastinya kita berharap pertanian Indonesia semakin maju ke depannya ya Pak ya. Dan apalagi untuk perbenihan dan untuk Asosiasi Benih Indonesia juga semakin berjaya ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai jumpa.